Shalom worship leaders, ketemu lagi dengan saya Hiram di channel Training Worship Leader. Dan di video kali ini saya akan melanjutkan mengenai video saya yang sebelumnya, 4 titik kritis kesalahan WL ketika dia menyanyikan lagu dari awal sampai selesai di dalam pelayanannya. Ada seseorang yang komentar meminta saya untuk memberikan contoh dari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi ketika memimpin pujian, dan saya akan menjelaskan dengan contohnya. Mudah-mudahan bisa menjelaskan ya. Yang pertama adalah overtune. Jadi kesalahan overtune itu kurang lebih seperti ini ya. Misalnya kita nyanyi lagu dengan apakan ku balas. Dengan apa? Nah itu ya. Itu refnya, terus langsung ke endingnya saja. Takut kena copyright ya. Karena kalau menyanyikan agak lama langsung kena copyright. Bersyukur padamu, nah selamanya. Nah ini bisa langsung overtune. Dengan apa? Nah, langsung ke D. Nah itu dari C langsung pindah ke D. Overtune-nya di situ. Atau bisa juga overtune-nya mau dihabisin dulu. Selamanya, selamanya. Dengan apakan ku, gitu ya. Jadi overtune ini bisa menjadi kesalahan yang fatal, bisa menjadi titik kritis kalau letak overtune-nya itu salah ya. Harusnya di sebelum selamanya kalau dalam lagu dengan apakan ku balas ini. Nah dia sesudah selamanya gitu, dan sebaliknya juga. Jadi ini benar-benar harus dikompakin dulu, harus dilatih dulu. Dan jangan sampai WL ini salah ketika dia mau overtune-nya di mana gitu ya. Atau kesalahannya juga bisa misalnya overtune-nya ini Selamat padamu selamanya. Nah ya ini langsung nah terus WL-nya salah ngambil nada. Dengan apakan ku balas. Waduh, repot kalau seperti itu ya. Overtune-nya naiknya 1, dia naiknya setengah. Biasanya overtune itu naik setengah itu cuma dari E ke F ya. Tetapi ada juga yang bisa dari E ke Fis gitu ya, naiknya 1. Intinya harus disepakati dulu dan jangan sampai salah. Kalau perlu bisa dikasih jembatan misalnya seperti ini. Padamu selamanya. Da 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 da. Dikasih pancingan. Selamanya cukup, selamanya. Da 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 da. Minta pancingan gitu sama si pemusiknya. Kasih pancingan aja dong. Cukup selamanya. Da 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 da. Jadi nggak langsung kayak gini. Padamu selamanya. Nggak langsung begitu. Kalau WL-nya kurang peka ya, nanti bisa-bisa dia salah ngambil overtune-nya itu ya. Jadi overtune itu yang harus diperhatikan tadi 3. Yang pertama harganya, apakah mau setengah atau 1 naiknya. Terus lokasi overtune-nya mau di mana, dipastikan ya. Kadang-kadang ada juga kayak lagu Ku Bersyukur Bapak. Ku bersyukur Bapak. Itu langsung naik. Ku bersyukur. Nah itu harus ditentukan ya. Jadi harganya, lokasinya, sama pancingannya. Mudah-mudahan dengan menentukan 3 ini tidak terjadi kesalahan titik kritis di overtune. Oke, mudah-mudahan jelas. Kalau nggak jelas silakan tanya aja di kolom komentar. Tadi contohnya udah saya berikan. Nah yang kedua ini adalah mau masuk ke bridge ya. Nah misalnya lagu ini. Sungguh besar ku percaya, nah gitu ya. Nah ini kan kalau mau ending ref ya. Ku berserah, ku percaya. Nah ini kalau mau ke ref kan dia chordnya ke G.
balik lagi ke ref. Oke. Nah, kalau mau ke bridge tuh beda chordnya. Jadi ku percaya. Dia ditahan di C. Kemudian di C7. Takkan gitu kan? Ya. Nah, jadi di situ ketika WL kalau telat ngasih kode ke pemusik, WL-nya telat, maka kemungkinan si pemusik ini ya antara mancing ke ref, ya, maka pindah chordnya ke G. Ku percaya. Nah, bayangin kalau ini misalnya udah ref kedua, dia lupa ngasih kode ke bridge, ya. Tadi kemarin saya udah kasih tahu kodenya seperti ini. Dia lupa ngasih kode ke bridge, pemusiknya hantam ke G lagi. Percaya. Naik lagi ke ref, akhirnya ref bisa sampai diulang 3 kali. Nah, kalau sampai terjadi seperti ini, karena refnya telat untuk memberi kode atau lupa skenarionya, ya, dia juga nggak yakin gitu kan untuk bisa pengulangannya kemana. Bisa-bisa pemusiknya mengambil inisiatif, dia ke ref lagi, nanti refnya bisa diulang 3 kali dan itu ya bisa jadi kalau nggak ada bridge-nya ya bisa jadi membosankan gitu ya. Nah, itu yang saya maksud titik kritis dan itu contohnya. Yang ketiga adalah interlude. Interlude tuh musiknya doang, musik memuji Tuhan. Contohnya lagu Ajaib Kau Tuhan. Ajaib, Yesus Kaulah Raja Mulia. Nah, Raja Mulia kan ini chordnya mau kemana nih? Raja Mulia. Kalau mau ke ref lagi dia ke G lagi. Ajaib ya. Nah, kalau mau ke interlude dia ke E minor. Yesus Kaulah Raja Mulia. Dia ke E minor. Itu musik ya. Nah, jadi itu dia yang saya bilang, kalau misalnya WL telat kasih tanda di titik kritis ini, pemusiknya bingung. Ya, seperti tadi saya bilang, ini misal udah 2 kali nih refnya, terus dia masuk lagi ke ref, wah refnya 3 kali, baru interlude, baru ingat WL-nya, baru interlude, terus WL, terus masuk lagi ke ref, akhirnya ref diulang sampai 4 kali. Ya sebenarnya nggak apa-apa selama jemaatnya masih respon gitu. Tetapi kan ada baiknya supaya tidak menimbulkan kebingungan di antara koordinasi pemusik dan WL juga, sebisa mungkin skenarionya itu setidaknya tuh sudah ada gitu. Ya, setidaknya sudah ada. Nah, makanya saya kasih saran, buatlah 1 lembar kertas, ya. Kalau memang mau profesional ya bicara partitur ya, partitur, not balok dan lain sebagainya. Tapi jarang lah yang bisa sampai ke arah seperti itu ya. Partitur dan not balok, pengulangannya semuanya udah diatur. Tapi itu kalau menurut saya jadi cenderung kaku gitu. Ya, lebih baik pengulangannya itu mengalir, tetapi di titik-titik kritis yang sudah ditentukan sebaiknya itu ditaati gitu ya. Nah, itu yang ketiga tadi, interlude-nya hati-hati, jangan sampai telat kasih kode karena pemusiknya bisa bingung, salah ambil chord, nanti pengulangannya beda lagi. Nah, yang keempat titik kritisnya adalah medley. Misalnya Bapa kau sungguh baik ya, besar setiamu di sepanjang hidupku. Nah, medley itu tergantung, misalnya mau dari lagu ini kan mau di medley, mau penyembahan dulu ya harus dikompakin dulu, mau penyembahan dulu atau mau langsung medley ya. Misalnya di sepanjang hidupku, nah misalnya mau langsung medley ke Bapa Sentuh Hatiku, ya udah tinggal kasih jembatan Bapa gitu ya. Jadi pancingannya itu cuman ke chord G, itu gampang. Nah, jangan sampai ketika latihannya itu mau medley langsung, tiba-tiba dia minta penyembahan. Nah, kalau penyembahan kan misalnya chordnya sepanjang hidupku, A minor, D minor, terus ke G. Nah, itu harus disepakati. Mau langsung medley atau mau pengulangan dulu atau mau penyembahan dulu, sorry ya. Nah, setelah itu kalau misalnya medley tadi kan tinggal pancingan ke kunci G misalnya. Ya, seperti mau ngulang ke ref baru ganti lagu. Bapak, oke.
Nah, kalau misalnya mau penyembahan dulu ya tadi misalnya chord sederhananya C, A minor, D minor, G. Nah, ganti lagu ke setelah penyembahan ke lagu selanjutnya ini juga harus diperhatikan. Misalnya nah, WL tuh ngambilnya tuh pas di chord G-nya ini. Jadi lebih gampang masuk ke lagu selanjutnya itu. Misalnya gini ya, penyembahan. Dia minimal tahu nih ada empat chord ya. Nah, ngambilnya itu pas di sini. Bapak gitu. Jangan pas dia chordnya aja nggak tahu pindahnya. Dia pas lagi di D minor dia pengen ganti. Waduh, itu bisa-bisa jadi pada bingung gitu ya. Ini misal penyembahan dulu. Nah, di sini dia minta ganti. Kalau dia ngambil di sini udah lebih kacau lagi gitu. WL juga minimal harus tahu lah penyembahan ada 4 chord gitu ya. Terus pas di sini baru nyamber. Jangan juga penyembahan kelamaan pindah ke G, nanti dianya pemusiknya nunggu di sini, nunggu di G, si WL-nya nggak masuk-masuk. Terus aja begini. Kan gak enak habis penyembahan chord G ditahan lama. Dia nggak nyamber nanti masuk lagi ke C. Telat masuknya. Bapak tuh jadi telat. Nggak naik gitu seudah G. Ya bisa aja sih kayak gitu. Yang penting minimal disepakati dulu nih medley-nya mau di mana gitu ya. Supaya titik kritisnya itu bisa dilalui dengan baik. Oke, itu penjelasan saya. Melanjutkan penjelasan saya sebelumnya tentang 4 titik kritis. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Saya sudah kasih contohnya dan makasih yang sudah komen. Karena setiap komen kalian itu sangat berharga buat saya untuk bisa saya bikin konten-konten baru. Oke, shalom worship leader.